Saya sering mendengar kata istilah Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan Nasara. Mungkin bisa dijelaskan secara spesifik apa perbedaan Yahudi dan Nasara, karena selama ini kan jarak juga sering dibaca tentang kata tersebut. Kemudian masalah Yakub, masalah Bani Israel dengan Bani Adam. Mungkin bisa di ini Pak tentang penggunaan dua kata tersebut. Itu aja, makasih. Oke, baik. Saya rasa itu dulu untuk pertanyaan. Sebentar setelah Bapak Samsul menjawab, mungkin bisa kita lanjutkan lagi untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Hafsan, Pak Azhar, dan Ibu Rahma atas pertanyaan yang disampaikan. Mohon izin, saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini sesuai dengan konteks judul makalah yang kemudian saya bawakan. Dan mudah-mudahan sebentar Ibu Prof bisa menyimak dan memberikan pengarahan dan meluruskan ketika saya salah. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama mungkin saya mulai dari Pak Azhar karena ini sebentar juga akan menyebut dengan pertanyaan pernyataan dari Pak Hamsan tentang Islam yang mana yang dimaksud dan bagaimana, apakah ada sama antara agama Islam dan sebelum nabi-nabi seterusnya sebelumnya. Dari apa yang saya paparkan Bapak Ibu sekalian, bahwa sebenarnya intisari dari ketiga agama ini, Yahudi, Nasrani, dan Islam, itu sebenarnya atau bahkan semua nabi sejak dulu, intisari ajaran agamanya sama, yakni ajaran tauhid tentang bagaimana meyakini adanya Allah yang Esa sebagai sebuah kepercayaan yang paling mendasar bagi seorang manusia. Apa yang membedakan dari keseluruhan agama ini adalah syariatnya atau aturan yang berlaku di dalam menjalankan keyakinan agama masing-masing. Bagaimana cara mereka menyembah Tuhannya, ya. Bagaimana cara mereka beribadah tergantung dengan syariat yang dibawa oleh setiap nabi dan setiap rasul yang kemudian memandu mereka dalam lintasan perjalanan kehidupannya sebagai seorang umat. Kemudian kenapa saya tidak banyak menyinggung tentang hubungan Yahudi dan Islam yang sampai hari ini terjadi peperangan? Sebenarnya saya cuma menyampaikan di akhir makalah bahwa problematika Islam dan Islam dan Yahudi ini terjadi diputus hubungannya ketika mereka memutus hubungan perjanjian di Piagam Madinah itu. Betul bahwa ayat yang kemudian menyatakan walan tardo al-yahud walan nasara tabi amillatahum, itu saya sebenarnya awalnya mau memasukkan dan tidak, ya, sampai ketika saya masukkan ini itu kemudian akan mengambil bagian daripada makalah setelah saya, karena ayat inilah yang menggambarkan sebenarnya bagaimana sifat asli daripada Yahudi itu sendiri. Nah, saya kemukakan tadi ayat, ya, innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiina. Jadi memang di Al-Qur'an sendiri menyebutkan banyak kelompok manusia yang mungkin secara sederhana dapat kita pahami sebagai agama. Ya, kita pahami saja sebagai agama, ada Yahudi, Nasrani, Islam, dan Sabi'in. Bahwa ada kelompok-kelompok manusia yang terdiferiasi secara pemahaman, ya, kemudian punya syariat yang dijalankan sehingga dikatakan sebagai agama. Agama itu kan adalah aturan, ya, ad-din aturan. Jadi ketika mereka yakin terhadap Tuhan dan ada aturan yang harus dijalankan yang kita bahasanya adalah syariat, maka itu adalah bentuk sebuah agama. Nah, intisari dari semua agama itu dulu sama isinya, bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang membedakan adalah bagaimana pengaplikasian atau bagaimana syariat ajaran agamanya masing-masing. Lalu Islam datang belakangan untuk menyempurnakan ajaran agama terakhir, menyempurnakan ajaran agama sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya kapan kemudian Yahudi itu menjadi sebuah agama? Ya, mohon maaf kalau saya salah. Jadi sebenarnya memang awalnya agama Yahudi kita sebut dengan Bani Israel ada sebuah suku bangsa yang menjalankan syariat ajaran Nabi Ibrahim, ya. Ajaran Nabi Ibrahim yang dijalankan sampai ke bawah, sampai muncul Nabi Musa alaihissalam. Nah, di masa Nabi Musa inilah muncul yang namanya Talmud atau Taurat dengan 12 perintah Tuhan.
Nah, di sana mereka sudah punya syariat sendiri yang dijalankan oleh yang diturunkan oleh lewat perantaraan Nabi Musa. Apalagi setelah itu, setelah mereka berada di kerajaan Nabi Daud dan Sulaiman, mereka sudah menetap dalam satu tempat ya. Lalu kemudian mereka tinggal di sana dan menjalankan perintah 12 perintah Tuhan itu yang dari Taurat. Nah, kemudian muncul Nabi Daud dengan zaburnya, ya, zabur atau mazmur. Nah, inilah yang menjadi landasan mereka dalam beragama atau syariat mereka dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kan umat Yahudi ini seluruh nabi dan rasul itu atau seluruh nabi itu diutus ke mereka. Dan nanti nabi terakhir Nabi Muhammad dari garis keturunan Ismail. Kenapa? Karena memang ya mereka punya sifat yang digambarkan oleh Al-Quran sebagaimana yang dikatakan Pak Azhar, mereka dalam Al-Quran itu punya sifat yang suka membunuh nabi, ya, suka bunuh nabi, suka melanggar syariat. Bayangkan ketika dalam tafsir tadi itu, bahkan ketika Nabi Musa memerintahkan mereka masuk ke dalam kota Palestina dalam keadaan sujud, ruku, ya justru mereka membangkang. Mereka dalam tafsirnya Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya, atau tafsir Jalalain itu mereka sambil ngangkang masuk gitu. Dan mereka selalu membantah, dikasih makan manna wassalwa, minta tidak bisakah Musa meminta kepada Tuhan diturunkan bawang putih, adas, imba solihah wa adasnya, ya, dan lain-lain sebagainya, dan segala sesuatu ditumbuhkan dari bumi. Jadi mereka memang punya mereka punya kebiasaan untuk membangkang. Ya, bahkan kan mereka punya dalam syariat mereka kan hari Sabat ini sebagai hari ibadah mereka. Nah, di antara mereka ada yang melanggar itu dengan sengaja, nah bahkan dihukum wa kunu qiradatan khasiin karena mereka melanggar ketentuan nabinya, ketentuan ajaran agamanya. Tapi inilah mungkin mereka yang dahulu itu kalau mereka melanggar bisa langsung konstan hukumannya. Nah, ini mungkin salah satu hikmahnya kita berislam, karena Nabi itu pernah meminta Allah menahan ya azabnya untuk tidak langsung kalau kita melanggar. Jadi itu dulu mereka kehidupannya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya apa bedanya antara Nasrani, Yahudi? Kalau Yahudi tadi itu berbasis kebangsaan. Jadi kalau Anda tidak punya garis darah Yahudi, maka sulit Anda mengklaim diri Anda sebagai Yahudi. Dia itu klan, dia itu garis darah. Sementara Nasrani ini salah satu bagian daripada Bani Israel juga, tapi dia juga lokal karena Nabi Isa ini hanya berdakwah di satu tempat yang menjadi nisbah nama Nasrani di Nazaret, ya, tempat di mana Nabi Isa dilahirkan, dan kemudian mengarahkan orang-orang Bani Israel untuk menyembah Allah. Tapi sekali lagi Nabi Isa pun dipersekusi sebagaimana hobi mereka terhadap Nabi dan Rasul sebelumnya. Nabi Zakaria mereka bunuh, Nabi Yahya mereka bunuh, dan lain-lain sebagainya. Nabi Isa pun dipersekusi dengan hal yang sama, dan pengikut Nabi Isa ini yang kemudian dikenal sebagai Nasrani. Kenapa dia menjadi agama yang salah satu bentuk agama juga karena punya syariat dengan diturunkannya Injil. Ya, ada Injil kepada Nabi Isa. Seperti itu mungkin ada jawaban yang tentang apa bedanya Bani Adam dan Bani Israel, ya. Jadi Bani Israel itu tadi yang saya jelaskan anak keturunannya Nabi Yakub. Ya, itu dia. Jadi dia membatasi siapa saja yang punya hubungan darah dengan Nabi Yakub. Salam ada silsilahnya, saya tidak masukkan di PPT ini. Kemudian Bani Adam itu manusia secara keseluruhan. Al-Quran menyebut Bani Adam, An-Nas, ya, sebagai kita semua manusia tanpa terkecuali. Jadi anak keturunan Nabi Adam itu disebut seluruhnya manusia. Hubungan baik antara Islam dan Yahudi seolah-olah baik-baik saja, tidak, Bapak Ibu sekalian. Orang Yahudi yang beriman pada saat Nabi Muhammad datang, mereka pindah agama, masuk Islam. Banyak sahabat kan yang dari kalangan Yahudi yang kemudian pindah masuk ke dalam Islam. Ya, sebagian daripada mereka tidak, ya, karena kebencian mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Tidak semua juga. Jadi makanya ayat yang saya bacakan tadi itu yang selain digunakan oleh orang-orang plural untuk menyatakan semua agama sama, ya sebenarnya ada penjelasan lebih lanjut, ya Yahudi atau Nasrani seperti apa yang dimaksud. Ya,
Saya pikir itu, Bapak Ibu.